Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau hamba-Mu masih diberi kepercayaan untuk menyampaikan isi hati-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu. Kami percaya melalui kesaksian Ibu NN, di mana segala sesuatu yang beruntutan, sekalipun masalah itu rasanya membuat kami tidak tahan hari-hari ini Tuhan, kelihatan begitu bonyok kami Tuhan, tapi kami percaya ketika kami melibatkan Tuhan, melewati lembah kesulitan, justru di dalam lembah ini kami bisa mencapai bukit yang tinggi untuk melihat kemenangan bersama Tuhan. Kami sadar siapa kami, dan kami sadar bahwa ketika kami hanya bukan manusia yang sempurna, tapi kami punya Tuhan yang sempurna, yang luar biasa, itu yang membuat kami tidak mau berkecil hati. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, Shalom semuanya, suara saya bagus ya, bagus. Soalnya habis lampu mati tadi ya, sempat berhenti sejenak ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana melewati lembah kesulitan. Ya, enggak gampang saudara. Kalau saudara cuma dengar ya rasanya tapi yang menjalani itu enggak gampang. Mungkin saudara cuma mendengarnya hanya 15 menit, 16 menit. Tapi coba tanya Bu NN, jalani 1 hari seperti 1 tahun itu ya. Karena apa? Karena melihat yang namanya rasa sakit, jengkel, ya rasa gemes, tapi satu sisi kita harus taat akan firman. Tapi percayalah, orang yang taat hari-hari ini melewati lembah kesulitan, di mana di dalam lembah kesulitan ini justru ini waktunya saudara dan saya bertemu Tuhan. Ya, coba kalau Bu NN tidak dihajar, saya tidak dihajar lewat lembah kesulitan yang berkata bonyok, benar-benar bonyok. Kita bisa ketemu Tuhan enggak? Kita bisa dipakai Tuhan enggak? Kita bisa berubah enggak? Kita bisa serupa Kristus enggak? Enggak bakal bisa. Makanya jangan lari waktu ada di lembah kesulitan. Karena senyatanya di dalam lembah kesulitan itu banyak harta karun. Banyak rencana Tuhan. Saya menemukan rencana Tuhan, kehendak Tuhan, harta karun, semua yang baik, semua yang mulia itu pada waktu saya ngalami lembah kesulitan. Yuk kita baca dulu 1 Raja-Raja 8 ayat 56 dan 57 ya. Kita baca dulu sama-sama. 1 Raja-Raja 8 ayat 56 dan 57. Ya, seperti yang difirmankannya, lihat ya. Jadi kita semua ini tahu loh tempat perhentian. Kita semua tahu pada akhirnya perjalanan melewati lembah kesulitan, krisis dunia, pandemi, goncangan ekonomi, semua yang terjadi di dalam dunia ini. Tapi buat saudara dan saya, kita tahu, kita ini sadar, tahu kemana tempat perhentian kita akan berakhir. Dunia tidak tahu, tapi buat saudara dan saya hari ini ketika melewati lembah kesulitan, mau bonyok, mau hancur-hancuran, pesan saya tetaplah bertahan. Lihat ya, tepat seperti dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Artinya kita juga tahu bahwa semua janji Tuhan yang terbaik itu pasti digenapi, pasti dipenuhi. Itu sebabnya kalau kita melewati lembah kesulitan, ketika kita baca firman ini, kesulitan, lembah kekelaman, bahkan lembah maut sekalipun, kita sadar, kita tahu bahwa tempat perhentian kita bukan di bumi. Saudara tahu ini cuma numpang lewat, tapi senyatanya kita semua ada di dalam perjalanan menuju tempat perhentian selamanya, yaitu hidup bahagia. Dan kita juga tahu bahwa hari-hari ini melewati lembah kesulitan, lembah kekelaman, bukan hancur, tapi kita tahu bahwa kita bakal menikmati janji Tuhan yang terbaik, semuanya pasti digenapi.
Lihat ya firman Tuhan yang dijanjikannya tidak ada satupun. Kalau tidak ada satupun berarti semuanya pasti dipenuhi dan digenapi. Bahkan tidak ada janji Tuhan yang terburuk. Di balik masa-masa lembah kesulitan, lihat Bu NN tadi bonyoknya gimana. Tapi apakah Tuhan tidak menggenapi janjinya? Oh, di balik semua ini, hari-hari ini dia menikmati janjinya, ya. Bukan berarti kita tidak boleh cinta sama suami, boleh. Cinta itu boleh, tapi kalau cintanya melebihi cintanya Tuhan, saudara akan sakit semua nanti. Kita boleh membangun cinta, membangun kasih setiap hari, tapi jangan sampai sepenuh hati melekat di situ. Kalau kita semata-mata hidup hanya mencintai suami, maka kita yang akan terpukul dan kita akan mengalami kelemahan. Tapi kalau hati kita mulai bergeser cinta Tuhan, maka kita punya kekuatan untuk bertahan di lembah kesulitan. Walaupun suamimu makin luar biasa, keuanganmu makin luar biasa, arahnya hancur, tapi kalau kita melewati lembah kesulitan karena hati kita mengasihi Tuhan, maka kita akan berkata gini, yes Tuhan, semua lembah akan aku lewati, semua terjal sekalipun, bahkan sampai lembah maut, aku tetap akan melewati karena aku tetap mengasihi Tuhan, aku percaya kepada Tuhan, kemana aku akan mengakhiri perhentianku. Dan aku tahu bahwa semua janji Tuhan yang terbaik, itu pasti tidak ada satupun yang tidak digenapi. Semuanya akan digenapi. Lihat ya, kita baca 57. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita, sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita, janganlah Ia membuangkan kita. Jadi ketika tiga hal ini kita tahu bahwa Tuhan itu sekali-kali, kalau dia menyertai, tidak pernah meninggalkan dan membuang kita, berarti Tuhan tidak pernah sekali-kali lepas tangan. Dia selalu turun tangan, dia tidak pernah lepas tangan. Saudara boleh melewati lembah kesulitan. Saudara boleh direkakan orang jahat begitu banyak. Saudara boleh melewati lembah yang arahnya menuju rasanya kehancuran. Sekalipun bayang-bayang maut itu sudah ada di depan mata. Tapi kalau saudara mengerti firman, percayalah, kita semua tiga hal kita tahu kemana perhentian kita, akhir kita, final destination kita. Jelas yaitu surga, bukan dunia. Dunia ini boleh kacau balau, hidupmu boleh ngalami proses. Tapi ketika saudara tahu final destination saudara adalah surga yang kekal bahagia, maka saudara akan berkata, siap menghadapi lembah apapun di akhir zaman ini, aku akan tetap berjalan bersama Tuhan, karena aku tahu pada akhirnya aku akan menjumpai, menikmati janji Tuhan yang terbaik. Tidak ada satupun yang tidak digenapi, semuanya digenapi. Bahkan aku percaya Tuhanku yang hidup selalu menyertai hidupku, tidak pernah lepas tangan, bahkan sekali-kali dia tidak pernah membuang dan meninggalkan saya. Itu membuat prinsip dalam hidup saya ketika saya juga putus pengharapan, ketika ayat ini datang dalam hidup saya, itu seperti vitamin yang membuat saya bangkit. Saya tahu Tuhan bahwa dunia ini bukan final destination saya. Dunia ini bukan tujuan akhir saya. Dunia ini hanya sekedar lewat. Tapi saya tahu jelas kemana arah saya pada akhirnya. Dan saya tahu janji Tuhan sedang semua dalam perjalanan untuk saya dan keluarga saya akan menikmatinya. Bahkan di lembah yang tersulit sekalipun, ketika pengharapan itu makin tidak ada dasar untuk berharap, aku tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah lepas tangan. Dia tidak pernah membiarkan saudara dan saya berjalan sendiri di masa-masa sukar ini. Yuk kita lihat sebagai seorang tokoh, yaitu Daud, ya. Saya kemarin habis ibadah, saya juga sharing sama grupnya Lia, ya. Saya bilang gini, nggak tahu kenapa ya, hari kemarin tiba-tiba lagu ini terdengar, saudara. Waktu saya menyembah, Tuhan itu bisa ingatkan lagu yang jarang juga, yang sudah lama saya nggak nyanyi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Saya bisa nyanyi itu sambil nyembah, saya nyanyi itu. Tiba-tiba Tuhan ingatkan besok sampaikan firman-Ku buat jemaat di Victory dan saya ambil ini. Yuk kita baca ya. Jadi hari ini saudara, pesan saya melewati lembah apapun saudara, dan saya di akhir zaman ini harus melewati banyak lembah. Banyak lembah, banyak kemalangan, tapi janji Tuhan, Tuhan pasti melepaskannya karena Tuhan tetap ada di lembah bersama saudara dan saya. Yuk buka Mazmur 23 ayat 4 sampai 5a ya. Kita semua hari ini berprinsiplah hidup. Jangan lagi hidup jangan-jangan Bu Eli. Jangan-jangan Bu Eli enggak. Tapi belajarlah seperti seorang Daud yang berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Wow. Sementara banyak anak Tuhan belum melewati lembah yang kecil, yang bahaya, belum melewati lembah seperti Ayub, lebaynya seolah-olah hidupmu paling menderita. Saudara, banyak anak Tuhan nggak bisa punya mental seperti Daud. Nggak bisa ngomong Tuhan sekalipun suamiku hari ini meninggalkan aku, sekalipun suamiku hari ini hidup sama pelakor wanita tobat, sekalipun Tuhan rumahku harus disita bang, usahaku sepi, namun aku tidak takut bahaya. Buat saudara jarang punya mental seperti ini. Ketika kita ada di dalam lembah kekelaman, saudara selalu bilang gini, Tuhan aku takut, Tuhan aku benar-benar stres, depresi, aku tidak tahu lagi Tuhan, mati sudah Tuhan, kenapa aku tidak diambil, mati aja sudah, ambil nyawaku daripada Tuhan buat hidupku menderita, tidak susah, doa tidak dijawab-jawab. Itu namanya bukan mental pemenang, saudara. Sekalipun hari ini engkau ada di lembah kekelaman, katakan, aku tidak takut bahaya. Itu tadi, karena aku tahu final destinationku, bukan tujuan akhirku ini di bumi ini. Bumi ini memang dalam perjalanan dilenyapkan. Bumi ini sedang dalam masa-masa akhir zaman yang sukar akan makin sukar. Dan saya harus melewati perjalanan ini. Tapi ini belum final. Ini masih perjalanan. Final destination saya sudah ada dalam jaminan Tuhan. Hidup bahagia. Dan saya tahu hari-hari ini orang dunia tidak bisa menjara apa-apa dari kerajaan surga. Tapi buat saudara dan saya, Tuhan bilang gini, janjiku on the way, janjiku perjalanan, janjiku sedang dalam perjalanan. Jangan putus asa, jangan takut. Karena semua yang terbaik, tidak ada satupun yang tidak aku penuhi. Artinya janjiku pasti ya dan amin. Engkau dan seisi rumahmu pasti menikmati janjiku. Bahkan Tuhan berkata gini, jangan takut. Lembah apapun harus engkau lewati. Jangan mundur. Jangan kalah sebelum berperang. Ingat ya, sekali-kali aku tidak pernah lepas tangan. Kalau sekali-kali aku tidak pernah biarkan dan buang engkau perlu takut apa? Itu mental, saudara. Lihat Daud berkata, apa rahasia Daud ketika dia bisa berkata, aku tidak takut bahaya. Sebab ini, engkau besertaku. Nah, lihat ya, Immanuel. Saudara, hari ini di lembah apapun seperti Bu NN, sebonyok-bonyoknya dia. Lihat ya, paketnya lengkap ya. Sudah tidak dibiayai, tidak gampang loh saudara. Saya aja kalau konseling dia, saya bilang ini, wih paketnya lengkap ini. Lengkap, secara akal dia, saya tahu dia masih cantik, dia masih muda. Kalau orang bilang sama dia, bodoh kamu, menikah tidak dibiayai, sudah gitu selingkuh, sudah gitu kadang-kadang seenaknya sendiri, mungkin ya KDRT juga, lah buat apa menikah seperti itu. Tapi pada prinsipnya ketika di dalam lembah itu, Bu NN ketemu Tuhan. Bu NN merubah paradigmanya. Dia tahu bahwa hidup ini belum final destination-nya. Bukan hanya sekedar masalah suaminya dipulihkan. Tapi ada yang jauh lebih berharga.
Hari-hari ini Bu NN dan saya, saudara semua, mungkin masalahmu belum selesai, tapi saudara dan saya ketika kita berubah, itulah harta karunmu. Ketika engkau serupa Kristus dan engkau bisa punya penguasaan diri yang baik, engkau punya iman yang luar biasa, senyatanya itulah mujizat. Mujizat di mata Tuhan bukan masalahmu selesai, tapi mujizat di mata Tuhan ketika manusia lamamu sudah mati berubah menjadi ciptaan yang baru. Itulah mujizat dan harta karun yang terbesar. Amin, saudara. Apa yang Daud lakukan? Gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Lihat ya, Tuhan menyertai Daud. Daud sadar, selain Tuhan menyertai, Tuhan juga menghibur. Lihat 5A-nya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di depan lawan. 3 fungsi peran daripada Tuhan. Selain dia sudah menyediakan jaminan 3 itu, peran Tuhan yaitu hari ini kehadirannya sebagai Immanuel. Yang kedua sebagai penghibur. Yang ketiga, dia tetap menyediakan hidangan. Hidangan ada lawanmu. Lawanmu Goliat sekalipun Tuhan tetap berkata gini, tidak usah takut. Engkau menghadapi lawan Goliat, aku tetap menyediakan hidangan. Artinya engkau tetap akan kuat. Engkau akan tetap dipelihara Tuhan. Engkau akan tetap bisa makan, menikmati hidup. Sementara melewati lembah kekelaman, kita semua pasti bisa menikmati proses bersama Tuhan. Kita pasti bisa menikmati hidup sampai kita sampai ke final destination kita. Akhir hidup kita yaitu ketemu Bapa di surga. Selama perjalanan ini, percayalah, kita tetap akan disediakan hidangan. Jadi tidak ada orang yang berkata, aku pengen menyerah, tidak kuat Bu Eli, lembahnya terlalu terjal. Aduh Bu Eli, berat Bu Eli, perjalanan lembah saya tidak seperti lembahnya orang lain, saya lembahnya Bu Eli, berat saya tidak mampu. Nggak ada saudara. Kita kalau Tuhan berkata, nak aku menyertai, nak aku menghibur. Di tengah-tengah kesusahanmu pasti ada banyak penghiburan yang turun dalam hidupmu. Dan aku pasti menyediakan hidangan. Engkau akan menikmati proses. Berbicara menyediakan hidangan, saudara dan saya menikmati proses hari-hari ini. Walaupun masalah seperti Goliat, tapi ketika saya berjalan bersama Tuhan, saya mengerti firman, dan saya melakukannya, saya berkata gini, sekalipun suamiku berkata tidak cinta sama aku tidak takut bahaya. Sekalipun tokoku tambah sepi-sepi Tuhan, kenyataan, tapi aku tidak takut bahaya. Sebab engkau menyertai. Mulai katakan, sebab engkau menghibur aku dan engkau menyediakan hidangan. Janji Tuhan, kalau engkau menyediakan hidangan, aku akan menikmati proses. Tidak tahu caranya gimana Tuhan pelihara saudara. Sampai saudara benar-benar menikmati proses. Itu bagian Tuhan. Yuk kita lihat bagaimana 3 hal yang kita lihat kalau menyertai. Ada ayat yang luar biasa. Kata menyertai, yuk lihat ya. Yesaya 54 ayat 7-8. Kata menyertai ini ketika saya cari firman ini, saya berkata, Tuhan aku percaya bahwa saat di dalam lembah kesulitan, lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab hanya sesaat, Yesaya 54 ayat 7-8. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Lihat ya, Tuhan izinkan Bu NN saya bonyok di awal ya. Itu tidak selamanya. Bukan final destinationmu, belum. Ini masih on the way, perjalanan. Makanya Tuhan bilang gini, nak, aku menyertai engkau. Ingat ya, waktunya tidak selamanya. Lihat ya, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Ya, lihat ya, Tuhan itu punya kasih sayang yang besar. Itu sebabnya kalau kasih sayangnya besar, engkau melewati masalah yang besar, kira-kira diakhiri dengan apa saudara? Ya pasti berkat yang besar. Tidak mungkin kalau kasih sayang yang besar, masalahmu besar, berakhir dengan kehancuran besar, kerugian yang besar. Nggak mungkin. Kalau berbicara kasih sayang yang besar, dan ini tidak selamanya, berarti yang selamanya apa saudara?
ia ditutup dengan keberuntungan dan keberhasilan yang besar. Jangan lihat lembah kesulitanmu yang tidak selamanya. Saudara hari ini diajar Tuhan untuk bertahan karena Tuhan bilang gini, nak, ingat loh ya. Kasih sayangku yang besar itu akan engkau nikmati selamanya. Sementara lembah kesulitan, kelihatannya aku diam. Engkau ditindas orang berdosa, engkau ditindas wanita tobat, engkau ditindas penfitnah. Engkau mungkin hari ini keuanganmu lagi menindas engkau. Ingat, itu bukan selamanya. Memang aku izinkan melewati lembah kesulitan seolah-olah aku diam karena ini ujian. Aku biarkan engkau berjalan hari ini, tapi aku tidak lepas tangan. Tenang aja. Memang aku kelihatannya meninggalkan engkau diam sejenak. Tapi ingat ya, kasih sayangku yang besar. Engkau jangan fokus yang bukan selamanya. Tapi fokuslah yang selamanya. Selamanya. Buat saudara dan saya seringkali kita gagal. Kenapa? Karena kita lebih mengutamakan yang tidak selamanya. Kita malah membuang yang selamanya diganti yang tidak selamanya sehingga saudara marah sama Tuhan. Saudara pilih jalan pintas ambil cara dunia. Ini jangan dilakukan saudara. Ya, lihat ayat 8 ya. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku. Mungkin saudara dulu serakah. Saudara dulu punya masa lalu yang mungkin dikasih tahu, berubah. Enggak berubah. Bebal terus. Akhirnya Tuhan murka. Tuhan marah, dikasih hajaran didikan. Itu pun bukan jahat. Firman Tuhan di Wahyu 3 ayat 19 berkata, berbahagialah jika engkau kudidik kuhajar. Berbahagia. Berarti ketika saudara tidak pernah dengaran akan Tuhan seperti saya, disuruh tunduk sama suami dari dulu, tidak tunduk-tunduk, nanduk, akhirnya dihajar sama Tuhan. Lihat ya, dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku. Ditega-tegain Bu Eli, suaminya selingkuh, sampai punya 2 anak. Tuhan sembunyi, tutup wajah. Ditega-tegain. Senyatanya Tuhan tega, enggak tega. Karena dia punya hati belas kasihan. Tapi seolah-olah ditutup matanya, ditutup wajahnya gini. Dia bilang gini, tak tega-tegain. Kalau enggak tak tutup mataku, ini Eli enggak berubah. Eli jadi sosialita terus. Eli ini jadi orang yang sombongnya luar biasa. Makanya Tuhan tutup wajahnya. Tega sudah. Punya anak 1, jalani lembah kesulitan. Punya anak 2, jalani. Tuhan tutup wajahnya. Kenapa? Lihat ya. Sesaat. Saudara hari ini yang wajah Tuhan lagi ditutup, ditega-tegain. Aduh Tuhan. Lembahku tambah parah, hutangku. Aduh Tuhan tolong Tuhan. Itu berarti cuman sesaat. Ingatkan dirimu. Sesaat, sabar. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Jadi malam ini ingatkan ya, saudara dan saya, ingat loh ya, Tuhan itu kasih sayangnya besar. Sebenarnya dia punya perhatian, wajahnya itu luar biasa, tapi ditega-tegain. Yang ketiga, dia punya kasih setia itu abadi. Abadi itu berarti saat engkau susah, dia tetap punya kasih setia enggak? Waktu engkau berbuat dosa, menyakiti Tuhan, engkau begitu melukai hati Tuhan. Kira-kira kasih setianya diambil enggak? Enggak, saudara. Waktu hidupmu terpuruk hari ini, kalau berbicara abadi besar, luar biasa perhatiannya. Kira-kira penyertaannya sempurna, lihat ya, kita tahu bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan saudara selamanya. Hanya sesaat, menyembunyikan wajahnya juga hanya sesaat. Dia tidak akan menyembunyikan wajahnya selamanya.
Bahkan yang luar biasa, Tuhan mengasihi saudara dan saya selamanya. Jadi ikut Tuhan itu luar biasa. Kalau disertai, tenang aja ya, kasih sayangnya besar, perhatiannya luar biasa. Setelah itu kasih setianya abadi. Makanya Tuhan, kalau engkau hari ini kelihatannya menjauh, sembunyi, itu tidak selamanya, sesaat. Yang saya tahu Tuhan, engkau mengasihi saya selamanya. Itu sebabnya hari ini, malam ini, siapapun saudara, tidak usah lebay. Tidak usah seolah-olah hidupmu menderita, paling menderita. Hari ini percayalah, kalau Daud berkata, sekalipun aku melewati apapun lembah, aku tidak akan takut bahaya, karena aku tahu Tuhan menyertai aku. Amin. Amin, saudara. Jadi tidak usah takut ya. Saya pernah satu kali saya pelayanan di luar pulau ya, bersama mama saya. Saya pernah lihat seseorang. Kita ini dengar kesaksian dia sampai wow gini ya. Dia diberkati Tuhan dengan luar biasa ya, sampai buka cabang-cabang ya. Dan dia berkata, saya ini melihat kebaikan Tuhan, Bu Eli. Bu Eli, Tuhan itu dahsyat. Saya yang nggak bisa apa-apa dikaruniaikan hikmat sampai saya bisa buka cabang. Saya bisa beli rumah, beli ini ya. Setelah kita diundang makan, saya ngomong sama mama saya, wih, luar biasa ya kalau Tuhan itu bekerja dalam hidup seseorang. Padahal tidak bisa apa-apa, tapi dikasih hikmat sampai bisa buka cabang di mana-mana. Bahkan dia itu bersaksi tentang rumah semua. Tapi beberapa tahun kemudian, ya, saudara tahu apa yang saya dengar begitu sangat miris. Makanya orang kalau diberkati tidak bisa tahu kualitasnya. Padahal kalau kita baca firman, makanya saudara makin ikut Zoom, makin ikut gabung dengan banyak baca firman, saudara membaca renungan firman, semakin saudara punya keberanian seperti Daud. Makin saudara punya mental pemenang, bukan mental pecundang. Kenapa banyak anak Tuhan walaupun sejak lahir mereka punya mental pecundang? Karena mereka tidak mengerti firman. Mereka tidak mengenal siapa Tuhan yang sudah berkorban mati-matian, mengorbankan nyawa buat saudara supaya saudara hidup bahagia. Semua ini diabaikan. Kenapa? Karena pengenalan saudara akan firman Tuhan itu begitu cetek. Begitu dangkalnya, bahkan saudara tidak pernah baca firman. Tidak bisa, saudara. Hari ini saya, Bu NN, bisa jadi kuat. Itu karena semua yang dimakan firman di otaknya ini. Pikiran saya cuma firman, buka mata firman. Hadapi masalah lembah kesulitan firman. Lah kalau tidak firman ya kabur, saudara. Mungkin sudah bunuh diri seperti Bu NN, sudah minum baygon mungkin. Mungkin saya juga, mungkin sudah ke rumah sakit jiwa. Tapi lihat ketika firman dan firman yang saya isi di kepala saya, bukannya berjalannya makin lemah, masalah saya makin heboh. Tapi menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru seperti Raja Wali. Semakin heboh masalah saya, Tuhan menanam kekuatan di dalam hidup saya, menanam kepercayaan sebagai hamba Tuhan. Itu semakin luar biasa. Itu sebabnya ketika beberapa tahun, tidak lama, beberapa tahun masa pandemi ini, saya dengar orang ini bunuh diri, saudara. Hah? Saya kaget loh, kenapa? Kenapa? Karena usahanya bangkrut di masa pandemi. Lihat ya, padahal bangkrutnya itu belum bangkrut turut-turut. Masih punya uang, tapi mental dia sudah tidak kuat. Dari orang yang dihormati, dipuji-puji, rumah mewah, di-downgrade semua. Rumahnya tidak mewah, mobilnya tidak mewah. Tapi masih punya rumah, masih punya mobil, harusnya bersyukur. Karena ini belum final. Masih dalam perjalanan. Kita harus lihat ke depannya. Kita ini sudah disediakan rumah kekal. Bahagianya kekal. Janjinya banyak, saudara. Bahkan Tuhan tidak pernah lepas tangan. Saudara takut apa? Kalaupun diizinkan bangkrut di masa pandemi, ya tetap Tuhan baik. Tuhan tetap punya kebesaran kasih sayang enggak? Tuhan punya perhatian yang luar biasa enggak? Tuhan punya kasih setia abadi enggak? Punya. Bukan berarti ketika saudara bangkrut, ditinggal suamimu, rumah tanggamu kacau, Tuhan lepas tangan. Tuhan ambil kasih sayangnya, Tuhan ambil kasih setianya, Tuhan ambil perhatiannya, enggak. Justru di saat kita mulai
Jujur, waktu saya ngalami keadaan terpuruk, saya nangis sama Tuhan. Tuhan bilang gini, nak, kamu jangan pikir aku ini jauh dari kamu. Ibaratnya, kalau orang punya anak-anaknya sakit, perhatiannya lebih tercurah kemana? Anak yang sehat diperhatikan apa anak yang sakit? Jujur, saudara sebagai seorang tua, kalau punya anakmu satu sakit, yang satu sehat, perhatianmu lebih tertuju kemana? Jelas yang sakit. Kita yang lagi sakit hari ini, yang lagi ngalami badai, perhatian Tuhan. Jangan berpikir Tuhan tidak adil. Justru Tuhan berkata, nak, waktu kamu hari-hari ini disakiti hati dan kau berkata, sakit Tuhan, sakit. Perhatianku itu lebih buat engkau. Tapi sengaja aku tutup wajahku. Tak tega-tegain. Tapi sambil tega saya bisa bayangin Tuhan ngintip-ngintip gini loh saudara. Tiap kali dia ngintip-ngintip. Kenapa? Karena dia tahu saya lagi dalam keadaan kesakitan. Dia tahu saya butuh penopang hari-hari ini. Kalau Tuhan tidak nopang, hidup saya mau jadi apa, saudara? Anak-anak saya jadi apa? Rumah tangga saya jadi apa? Itu sebabnya itu cuma sesaat. Makanya fokus jangan yang sesaat. Tapi yang selama-lamanya itu tadi loh. Kasih sayang yang besar. Perhatiannya yang luar biasa. Kasih setia abadi itu yang perlu saudara pikirkan hari-hari ini. Jangan terus lihat keuangan. Waktu saya dikabari dia bunuh diri, saya juga aduh Tuhan kok sayang ya. Waktu diberkati on fire. Bilang Tuhan baik. Dia bisa bersaksi akan kebesaran Tuhan memberikan hikmat. Lah masa pandemi ini kan tidak bisa dihindari saudara. Kalaupun dia kolab itu mungkin sesaat. Setelah masa pandemi ini selesai 2 tahun proses, hanya sesaat. Tapi kalau Tuhan berkati, selama-lamanya. Lah 2 tahun pandemi tidak rela. Semuanya harus dikorbankan dulu. Namanya aja proses, saudara. Seperti saya harus rela. Dulu dicintai mati. Mungkin sekarang cuma dikasih cintanya dikit berbagi. Ya rela. Ya enggak enak, siapa yang bilang enak? Dulu bisa makan setiap waktu berdua, ngobrol berdua. Sekarang enggak bisa. Harus berbagi, dicuekin. Mau ngajak makan aja kadang enggak dijawab. Harus rela. Namanya orang hari ini diproses. Ya sama seperti orang itu. Dulu kaya diberkati Tuhan, cabangnya di mana-mana. Kalau semua cabang harus dijual, percayalah Tuhan pasti sediakan pemeliharaan itu tadi. Menyediakan hidangan di depan musuh. Itu janji Tuhan. Nggak mungkin walaupun sesusah-susahnya saudara dia tidak menyediakan penghiburan, menyediakan hidangan. Lihat ya penghiburan, kita baca. Yeremia 31 ayat 13b sampai 14. Saya waktu dengar itu saya bilang, aduh Tuhan, kenapa bisa jadi iblis itu kok gampangnya? Orang yang sudah on fire mati bunuh diri. Hanya karena masalah dunia. Dia nggak tahu final destination-nya di mana. Kita harus tahu tempat perberhentian kita, saudara. Aku akan mengubah perkabungan. Nah ini penghiburan saudara malam ini ya. Yang lagi melewati lembah kesulitan pasti bergabung. Ini lihat ya. Firman ini buat saudara dan saya. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi apa saudara? Menjadi linangan air mata. Menjadi hutangmu yang tetap. Enggak loh. Kehirangan. Dan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan. Lihat ya, kedukaanmu itu cuman sesaat. Tapi berikutnya ada kesukaan. Perkabunganmu hanya sesaat. Lewati lembah kesulitan ini tetaplah percaya, jangan takut. Karena perkabungan kita di lembah kesulitan ini akan menjadi kegirangan. Lihat ya, aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan. Makanya sekarang, waktu ngalami lembah kesulitan, kita ini harus jadi orang benar, imam yang benar. Kita harus upgrade hidup kita. Supaya apa? Kita nanti akan dipuaskan dengan kelimpahan.
dan umatku menjadi kelaparan. Enggak loh, kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan sebagai penghibur merubah perkabungan menjadi kegirangan, kedukaan menjadi kesukaan, dan memuaskannya dengan enak loh saudara. Kalau saudara hari ini berubah seperti Bu NN merubah hidupnya, itu mujizat, itu kemenangan. Kenapa? Nanti kalau sudah jadi imam, jadi orang benar, jadi pilihan Tuhan akan dipuaskan dengan firman Tuhan. Kelimpahan, kekenyangan, kebajikan. Lihat ya, siapa yang enggak mau? Saya mau. Final destination perhentian saya, pasti nanti janji Tuhan itu kelimpahan, kekenyangan, kebajikan, akan saya jarah semuanya. Sesaatnya enggak enak. Aduh Bu Eli, dulu dicintai, ya sudahlah ibu-ibu, enggak usah lebay. Kalaupun enggak dicintai, ada cintanya Tuhan, sudah lebih dari cukup. Saya belajar, kalau iblis ngintimidasi saya, lihat tuh kamu enggak dicintai lagi, kamu dicuekin, saya bilang ya Tuhan, saya punya cinta Tuhan yang abadi, saya punya kasih Bapak yang abadi, yang tulus, yang setia, menerima saya apa adanya. Enak saudara. Saudara, kalau kita hari ini percaya dengan apa yang akan Tuhan lakukan waktu dia menghibur saudara, maka semua perkabungan kedukaanmu itu hanya sesaat, pasti dirubah dengan kegirangan, kesukaan, bahkan saudara akan puas dengan kelimpahan, kekenyangan, dan kebajikan. Yuk, yang terakhir, Tuhan menyediakan. Nah, yuk. Mazmur 18 ayat 36 sampai 37. Apa yang disediakan Tuhan waktu kita melewati lembah kesulitan, kita pasti tetap bisa menikmati proses. Tidak ada orang yang bilang tidak kuat. Selama kita mengalami proses di lembah apapun, Tuhan tetap menyediakan hidangan di depan para lawan. Hari ini lawanmu boleh Goliat, musuhmu boleh kuat, musuhmu boleh raksasa, tapi penyediaan Tuhan pasti lebih dari cukup. Engkau tetap akan diberi kepuasan, menikmati proses menghadapi lawan, sampai musuh-musuhmu itu hancur. Percayalah, yuk kita baca. Kau berikan kepadaku perisai keselamatan. Nah, diberikan. Jadi waktu Tuhan menyediakan hidangan, Tuhan memberikan ini. Nah, perisai keselamatan. Ya, tangan kananmu menyokong aku, nak, ada tangan kanan, ya. Jadi hari ini tidak ada orang yang bilang tidak kuat. Tuhan tetap menyediakan yang namanya hidangan, yaitu dia sediakan perisai, dia sediakan kekuatan melalui tangannya yang menyokong, dan kemurahan Tuhan membuat aku besar. Jadi tidak ada orang yang bilang tidak kuat lagi dilewati lembah kesulitan, walaupun bonyok seperti Bu NN, seperti siapapun ya, saya juga awal bonyok, saudara bonyok, tapi saya tahu bahwa hidangan yang disediakan Tuhan, yaitu perisai keselamatan, pasti saya selamat, nggak mungkin saya hancur, walaupun dihajar masalah bertubi-tubi. Kalau yang namanya perisai keselamatan Tuhan, yang namanya tangan kanan Tuhan itu menyokong, yang namanya kemurahan Tuhan yang membuat kita besar. Lihat ya, kau berikan tempat yang lapang untuk langkahku dan mata kakiku tidak goyah. Kalau tiga hal ini, Tuhan menyediakan tiga, yaitu perisai, yaitu yang kedua tangan kanan yang menyokong, dan yang ketiga kemurahan atau grace, maka senyatanya yang saudara nikmati yaitu apa? Pada akhirnya hasil dari penyediaan Tuhan, kita menjadi besar, bukan kecil, dipromosikan. Bu Eli dari sosialita jadi hamba Tuhan, jadi penulis buku renungan, jadi gembala. Lo kan lebih enak saudara daripada status saya cuman kebanggaan dunia. Hari ini saya punya status yang membanggakan Tuhan. Apalagi saudara, kita akan tetap berjalan maju. Makin lama makin kuat. Itu tadi langkah. Ya, firman Tuhan berkata, yaitu kau berikan tempat yang lapang untuk langkahku. Artinya kita semua akan berjalan maju makin kuat. Dan kita tidak akan goyah.
Itu sebabnya firman Tuhan saya sudah selesai. Malam ini akan menjadi kekuatan buat saudara dan saya yang lagi melewati lembah kesulitan, bonyok ngalami masalah seperti Bu NN. Saudara tidak perlu berkecil hati. Mulai malam ini kita mau praktek perkatakan firman. Tuhan, sekalipun melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena aku tahu perhentian akhirku di mana, karena aku tahu janji Tuhan sedang on the way, karena aku tahu tangan Tuhan tidak pernah lepas tangan. Aku tahu kalau Tuhan tidak lepas tangan, berarti Engkau menyertai aku, Tuhan. Engkau menghibur aku, Tuhan. Engkau menyediakan hidangan di depan lawanku, Tuhan. Aku tidak takut. Semuanya aku akan jadi besar. Aku akan melangkah maju makin kuat. Dan aku tidak akan goyah. Perkabunganku sesaat. Penderitaanku, kedukaanku sesaat. Tuhan memang lagi tutup mata, wajahnya ditutup. Tuhan lagi kelihatannya meninggalkan saya. Itu cuma sesaat. Tapi selama-lamanya, kalau Tuhan yang menyertai saudara dan saya, maka hasilnya pasti luar biasa. Ya. Kita pasti menikmati kasih sayang yang besar, abadi, perhatiannya. Yuk baca quote, Fran, siap-siap ya. Kita mau nyanyi Tuhan adalah gembalaku. Ya, lembah kesulitan akan berakhir dengan bukit kemenangan yang sorak-sorai. Tuhan Yesus memberkati, selamat menjalani lembah kesulitan, kekelaman bersama Tuhan. Selamat menikmati, kita semua nanti akan bertemu di perhentian akhir. Saudara, kita akan ketemu nanti pada akhirnya kita berjalan kuat, final destination kita, hidup bahagia, hidup selamanya. Tanpa air mata, tanpa penyakit, tidak ada hutang, menghadapi pelakor, tidak menghadapi wanita tobat. Tapi kita semua akan menjadi manusia-manusia penyembah dalam roh dan kebenaran. Hidup dalam proses hanya untuk proses hidup. Dipersiapkan manusia yang hidup di dalam roh dan kebenaran. Selamat menikmati lembah-lembah apapun, tidak perlu takut. Amin. Yuk, saudara bisa bersaat teduh sejenak bersama Tuhan. Kita semua hari-hari ini ada di dalam lembah, saudara. Lembah air mata, lembah kesulitan, lembah kekelaman, bahkan lembah bayang-bayang maut. Saudara tidak perlu takut. Daud bisa berkata, sekalipun aku di dalam lembah kekelaman, dia tidak pernah takut bahaya. Saudara yang hari-hari ini mengalami rasa takut, firman ini akan menjadi rema kekuatan, titik balik di mana saudara akan meninggal, membuangkan semua rasa takut, menggantikan rasa percaya kepada Tuhan. Saudara tidak perlu takut. Dia pasti menyertai saudara. Dia pasti menghibur dan dia penyedia yang baik. Tetaplah tenang anakku. Tetaplah percaya bahwa di lembah itu kau akan bertemu dengan aku. Lembah yang kau lewati itu hanya sesaat. Ketika aku hanya seolah-olah menutup wajahku, itu bukan berarti hidupku akan berakhir. Karena aku punya kasih sayang yang besar, perhatianku lebih atas hidupku. Bahkan kasih setiaku abadi, aku akan membawa engkau kembali. Lihat bagaimana caraku menyempurnakan, caraku untuk menolong engkau keluar dari lembah ini. Bukan kekuatanmu, engkau bisa keluar dari lembah ini.
tapi kekuatanku anakku. Engkau akan melihat bagaimana kuasa-Ku akan dinyatakan secara sempurna melewati lembah yang terjal ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Buat firman malam ini yang menjadi kekuatan buat kami. Mereka yang datang dengan rasa takut malam ini, Engkau akan memberikan mereka kelegaan. Kami tahu pada akhirnya kami punya perhentian, final destination kami. Dunia bukan tempat kami Tuhan. Dunia yang penuh dengan air mata, penuh orang jahat, penuh dengan banyak penyakit, ini bukan tempat kami. Kami percaya anak-anak-Mu malam ini akan menjadi kuat, semakin kuat. Mereka punya mental pemenang, sekalipun bukan jangan-jangan lagi. Kami akan punya mental sekalipun kami belum melihat pertolongan Tuhan, tapi kami tidak akan pernah takut bahaya. Terima kasih Bapa. Biarlah kuasa-Mu terus bekerja, hamba-Mu sudah selesai, tapi pekerjaan karya Roh Kudus akan terus melanjutkan di dalam pribadi kami masing-masing. Terima kasih Bapa, biar yang sakit Tuhan, malam ini kesembuhan itu terjadi Bapa. Bilur-bilur-Mu apapun penyakit itu, bilur-bilur Yesus itu sanggup menyembuhkan semua penyakit. Apapun yang dialami, masalah keuangan Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Hari ini yang belum dapat pekerjaan Tuhan, kami percaya Tuhan, masa-masa perkabungan kami berakhir dengan sorak-sorai Engkau akan temukan pekerjaan yang jauh lebih baik Bapak. Terima kasih ya Bapak yang mengalami masalah rumah tangga. Kami percaya masa-masa kekeringan air yang tawar akan berubah menjadi anggur yang manis di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau sendiri ya Tuhan yang mengubahnya. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami yang sudah melayani di tempat ini malam ini juga jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Kami percaya Tuhan, kami serahkan juga retreat ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan ada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan. Kalau terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kesaksian, buat firman yang begitu membawa kami sadar bahwa hidup kami melewati apapun, kami tetap punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan berkati Bu NN dalam perjalanannya, proses apapun suaminya pasti berubah menjadi luar biasa karena tangan Tuhan sendiri yang mengubah suaminya. Terima kasih ya Bapak, biarlah kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya.